Saya ingin sampaikan kepada saudara bagaimana menjadi orang Yahudi asli, Yahudi yang sejati. Dan dari sini kita akan tahu sebenarnya bagaimana orang Kristen bisa hidup di dalam roh. Saya perhatikan saudara, sebelum kita baca lebih jauh akan ayat ini. Seringkali orang mengalami kesukaran untuk melihat akan orang lain. Dan khususnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, saya seringkali melihat bahwa sesungguhnya tidak mudah. Kalau kita tidak dibuka mata rohani kita, dan tidak mampu melihat apa yang di dalam seseorang, kita akan terkecoh dengan penampilan orang. Ada banyak orang dengan penampilan yang begitu luar biasa, begitu rohani nampaknya, tapi sebetulnya hidupnya sama sekali jauh dari Tuhan. Nah, kita harus belajar mengenal seseorang bukan apa yang nampak di luar, tapi apa yang di dalamnya. Nanti kita bisa mengerti apakah seseorang itu adalah orang Kristen yang sejati atau orang Kristen yang palsu atau yang counterfeit. Kita bisa mengerti apakah ketulusannya itu sejati atau ketulusannya itu palsu. Nah, oleh karena itu hari ini mari kita belajar dan bagaimana Allah akan membawa kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh murni. Bagaimana menjadi orang Yahudi yang sebenarnya, Yahudi yang asli. Lihat Roma pasal yang kedua, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Ini ayat kalau Anda bacakan di depan orang Yahudi, ngamuk saudara. Mereka merasa Yahudi banget. Oleh karena itu Paulus, dia tegas berkata, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, NIV, New International Version, memberikan terjemahan begini, saya kutip saudara. A man is not a Jew. Seseorang itu tidak bisa dikatakan sebagai orang Yahudi if he is only one outwardly. Kalau dia hanya Yahudi secara lahiriah atau di luarnya. Kalau luarnya berkata, oh saya orang Yahudi, Paulus berkata, Alkitab berkata, dia bukan dan tidak bisa disebut orang Yahudi. Nor atau circumcision atau sunat merely outward and physical, atau sunat yang hanya di luar atau sunat fisik. Pak, orang Kristen boleh sunat enggak? Untuk kesehatan boleh. Bagian dari ibadah, what for? Untuk apa? Sunat hati yang Tuhan mau. Lalu kemudian Alkitab berkata begini, tidak, no, a man is a Jew. Seseorang itu bisa disebut Yahudi if he is one inwardly. Kalau dia itu orang Yahudi yang di batinnya, batiniahnya, rohnya, manusia batiniahnya. Keyahudian seseorang bukan lahiriah, tapi yang batiniah, yang di dalam. And circumcision is circumcision of the heart. Dan sunat itu sunat daripada hati, dikatakan by the Spirit, oleh roh Allah sendiri, not by the written code, bukan dengan hukum yang tertulis. Such a man's praise is not from man, but from God. Orang seperti ini akan mendapat pujian bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Yang asli, yang sejati bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Kalau manusia batiniah kita ini mengalami yang namanya sunat hati, saudara akan menjadi apa yang Alkitab katakan Yahudi yang sejati.
Yang di luar itu bukan yang sejati, tapi yang di dalam itulah yang sejati. Nah, oleh karena itu kita harus memahami Allah itu ingin sesuatu yang di dalam kita. Perubahan itu harus yang di dalam. Orang Kristen dalam hidupnya, dengerin baik-baik, jangan fokuskan kepada apa yang nampak di luar, tapi baiklah kita mau jujur dengan Allah, terbuka dengan Allah, bereskan dengan Allah akan apa yang di dalam kita. Yesus berkata, bersihkan sebelah dalamnya, maka sebelah luarnya akan ikut bersih. Bersihkan sebelah luarnya tidak membersihkan yang dalam. Membersihkan sebelah dalam akan membersihkan juga bagian luarnya. Nah, sekarang mari kita lihat Yeremia pasal yang ke-9. Kitab Nabi Yeremia pasal 9. Yeremia 9, perhatikan mulai ayat yang ke-23. Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Kalau kita berkata aku mengenal Tuhan, maka pengenalan itu sebenarnya, dengerin baik-baik, bukan oleh karena kita merasakan hadiratnya, bukan saudara. Bukti bahwa orang itu kenal Tuhan adalah orang itu kenal Allah inginkan sunat hati dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan belajar seperti apa itu sunat hati. Nah, mari kita lihat sekarang. Sunat hati itu sebelum orang bisa berkata, aku mengalami sunat hati, rupanya ada proses yang harus dilewati. Nah, hari ini saya mau mengajak kita nanti melihat lagi akan kisah daripada Abraham, di mana pertama kali hukum sunat itu Tuhan perintahkan sebagai bagian daripada perjanjian antara Abraham dan keturunannya dengan Allah sendiri. Tapi sebelumnya Anda perhatikan dulu, lihat Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Roma pasal yang keempat, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat atau bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dengerin dulu. Jadi peristiwa di mana Abraham itu bersunat, itu bukan detik itulah dia dibenarkan, bukan. Ada hal-hal yang dia kerjakan sebelumnya, yang kemudian Allah berkata, ini kebenaran, lalu dikonfirmasi, dimeteraikan dengan sunat. Nah, apa hal-hal sebelum sunat yang dia lakukan? Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, ini kenyataan yang orang Kristen yang ingin hidup di dalam roh, yang mau menjadi Yahudi yang sejati. Orang yang sama harus melewati akan proses yang sama yang dialami oleh Abraham. Lalu kemudian ketika Allah melihat kebenaran itu, dia konfirmasi sunat hati ada dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal 16. Saya bacakan dulu dari ayat 15
dan 16. Saya tahu ini bukan sesuatu yang simple, saudara. Tapi saya berdoa Anda ikuti dengan baik. Kalau tidak, Anda akan kehilangan banyak hal. Kejadian 16, 15 dan 16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Lalu pasal 17 ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Mari berhenti dulu, saudara. Ismail dilahirkan waktu Abram berumur berapa? 86 tahun. Lalu Allah menampakkan diri berapa? Umur 99, berarti berapa tahun selangnya? 13 tahun. Minimal 13 tahun itu tidak terjadi apapun yang penting di hadapan Tuhan. Nah, saya mau beritahu Anda begini, dengar baik-baik saudara. Ini hal yang pertama, Anda mau hidup dalam roh ini yang selalu akan Tuhan buat. Allah menjanjikan kepada kita hal yang luar biasa. Semua orang percaya, semua anak Tuhan, sebetulnya tahu bahwa Allah itu punya maksud dalam hidupnya. Tahu, dia tahu. Tetapi apa yang terjadi? Allah berfirman, lalu kita menanti saatnya Allah menggenapi firman itu, dan kita tahu akan kebenaran, ya inilah kebenarannya, tapi untuk kita bisa masuk dalam kebenaran itu, Allah akan membiarkan kita mengalami suatu masa, di mana semua kekuatan kita kerahkan untuk mencapai itu, lalu ujungnya gagal. Tidak mungkin saya berkata, Allah tidak memberi kesempatan kepada saudara menggunakan semua kekuatanmu. Semua orang benar yang mau dibawa Tuhan masuk dalam dunia roh dan hidup sebagai orang Kristen yang rohani, orang Kristen yang spiritual, orang Kristen yang benar di depan Tuhan, selalu akan dibiarkan mengerjakan sekuat tenaganya dulu apapun yang dia mau. Cobain saudara, pasti itu. Saudara akan mengalami dibentur-bentur sampai kelihatannya ada hasil, tahu-tahu runtuh semua. Abraham, Allah berkata, aku beri engkau keturunan. Dia tunggu. Total itu mungkin orang hitung kira-kira mungkin 25 tahun itu. Sebelum Tuhan menampakkan diri pasal 17. Dan selama itu sudah bisa bayangin. Sekian tahun pertama, mana Tuhan. Lalu otaknya mulai kerja. Aku harus buat sesuatu, mesti buat. Istrinya mendukung. Ambil dah Hagar jadi istri, buat aku, punya anak buat aku. Dan akhirnya waktu anak itu lahir, itu bukan hal penting di depan Tuhan ternyata. 13 tahun tidak ada ceritanya selama orang Kristen. Nah ini yang terjadi. Pada waktu kita ngotot dengan kekuatan kita, tiba-tiba sadar kita kehilangan dia, saudara. Nah, orang diomongi bisa nggak Pak? Ternyata nggak bisa, saudara. Wong kita itu modelnya itu orang ndablek semua. Nggak ada orang bener, nggak ada. Ndablek nekat. Pokoknya gitu loh, kalau belum nabrak, biar gitu, benjut gitu ya, poseng-poseng gitu. Oh iya benar, itu kita semua. Semua lah. Nggak ada. Nah, saya itu ngalami kok. Nabrak, baru sadar. Jadi semua yang kita kerjakan ini tiba-tiba, loh, malu akhirnya, daging semua. Tapi di sini titik krusial, saudara. Kalau saudara tidak segera ketemu dengan Tuhan, nabrak cari Tuhan, ya saudara hilang. Kebentur, teriak, sakit dengan Allah, murtad hilang, pasti hilang. Tapi kalau kita ketabrak, benjut, sadar, kebuka mata kita, balik ke Tuhan, selamat saudara. Nah ini harus dialami sampai kita bisa jujur berkata, Tuhan, semua karena Engkau. Loh, kalau itu sudah Pak, omongnya tok saudara. Kenyataan begitu ada kesempatan, goyang lagi tidak daging kita. Wah masih Pak, lah itu masih hidup. Saya beri contoh.
Saudara mungkin kerja ya, kerja, bangkrut, utangnya banyak misalnya. Wah, utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Wah, sudah kecepit, teriak sama Tuhan, Tuhan, semua karena Engkau, gua nggak mau utang lagi. Ya mungkin, tapi yang kedua karena nggak ada orang mau ngutangi sih, ya toh. Jadi ngomongnya, gua nggak mau utang lagi, gua mau bergantung kepadamu. Tuhannya senyum, wah, lihat aja ya. Lalu kemudian setelah sekian bulan gitu ya, nanti ujian akan datang. Ada orang berkata, waduh, kamu kok sudah lama nggak pinjam? Aku kangen mbok utangi, katanya. Ini pasrah duit nganggur, mau nggak? Langsung berkata, berkat Allah di hadapanku, utang mana ya saudara? Nah pada waktu itu akan terbukti, sebetulnya itu belum betul-betul habis. Nah Anda bilang, oh saya tidak pernah utang Pak seumur hidup saya. Ya memang belum teruji sih. Apakah memang tidak mau utang atau memang tidak ada kesempatan untuk utang? Yang mana? Dalam hal apapun, semuanya. Semua kita akan, istilah saya, dibiarkan. Sampai Anda tuh ketabrak. Dan tiba-tiba, itu bukan, tidak harus itu bencana loh saudara, enggak. Mungkin rohani yang kering. Loh, tiba-tiba aku jauh. Dulu aku bisa dekat, sekarang dulu aku bisa begitu melayani Allah, sekarang gua ngapain? Nah waktu sadar begitu dua hal, tetap nekat seperti itu atau Anda berbalik ke Tuhan. Nah bayangkan 13 tahun dilewati tok. Jalankan 13 tahun bukan hal gampang loh saudara. Tapi karena di pihak Allah nggak ada apa-apa. Semua yang daging, semua yang manusiawi, ya silahkan. Anda lihat, tidak ada keterlibatan Tuhan. Alkitab kita ini hanya dikasih judul. Sebetulnya aslinya nggak ada judulnya, saudara. Ini memudahkan kita. Nggak ada pasal, nggak ada ayat, nggak ada judul. Nyambung terus. Nah nyambungnya itu 13 tahun hilang. Nah mari kita belajar sesuatu yang tidak ada campur tangan Tuhan. Itu nggak ada artinya, kosong di depan Tuhan. Nah hidup kita sama. Saudara dan saya akan dibiarkan mengalami hal yang sama. Dan ini kenyataan yang orang percaya mesti hadapi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah ditabrak begitu ya, tidak mampu lagi berbuat apa-apa, Tuhan ngajari begini. Kita baca pasal 17 ayat pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Ini pertama kali El Shaddai itu muncul. Pertama kali dia mewahyukan dirinya sebagai El Shaddai. Dan dia berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Walk before me and be thou perfect. Berjalanlah di hadapanku dan jadilah engkau sempurna. Untuk mengatasi ketidakmampuannya, untuk mengatasi benturannya oleh karena dagingnya, Tuhan berkata, kalau kamu sudah sadar dengan kekuatanmu kau tidak bisa. Sekarang kau sudah tidak berdaya apa-apa, dagingmu sudah lemah, umur sudah 99 tahun, Sarah tertutup kandungannya, sudah lemah sakarmu, engkau gak bisa tolong gua lagi, kata Tuhan. Sekarang taulah bahwa akulah El Shaddai. Nah kalau engkau tahu aku ini El Shaddai, dia berkata, walk before me, berjalan di hadapanku, dan be thou perfect, jadilah engkau sempurna. Artinya begini, kalau kita jalan itu kita hidup dalam hadiratnya. Di depan kita adalah Allah, walk before me. Jadi jalan Tuhan di depan terus. Di hadapan Allah terus kita jalan, saudara. Nah kalau itu terjadi, luar biasa. Itu yang akan menyempurnakan kita, mendewasakan kita. Dan Abraham diajar untuk itu. Kalau engkau sudah teler, tidak berdaya, engkau butuh aku. Dia berkata, aku ini El Shaddai. Kau harus jalan di hadapanku. Saya mengalami, saudara, dalam hidup saya berkali-kali dulu pernah saya ceritakan. Tahun 91, secara manusia itu puncak pelayanan saya. Saya seminar tentang akhir zaman New Age Movement gereja setan. Itu ribuan kaset itu terjual.
Ini speaker-speaker kita ini dulu beli karena hasil seminar itu, saudara. Karena semua hasilnya untuk gereja, jadi ini dipakai untuk beli sound system sebagian. Yang 2 ini, 4 Bose. Dari situ sebetulnya, kita nggak punya duit pada waktu itu. Tapi itu ribuan, luar biasa. Tuhan beri kita kopier sampai sekarang nggak pernah rusak. Sudah 6-7 tahun kerja keras, saudara. Itu kopier jalan terus, sudah nggak tahu berapa puluh ribu kaset dihasilkan lewat barang kecil itu. Hebat sekali. Tapi saya beritahu saudara, disitulah puncak kekeringan rohani saya. Aneh ya? Saya bisa kemana-mana, saya keliling kemana-mana, saya seminar di mana-mana, ribuan orang datang. Tapi dalam batin saya bilang, saya keringnya luar biasa. Saya sampai heran, kenapa sampai saya kehilangan seperti ini? Saya diajak Ibu Indri ke Toronto, ikut Benny Hinn. Saya nggak mau. Saya bilang terus terang, nggak punya uang. Dia sembayang, saya ya sembayang. Dia sembayang, ketemu teman saya orang Jakarta. Dia ngomong, saya bayari. Jadi dibayari. Saya, Tina, dan Kesia. Dari LA ke Toronto pulang balik tuh 3 orang habis 3 juta. Dibayar teman saya ini. Jadi berangkat, saya ke Toronto sama seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Terus ada teman pendeta di sana berkata, Pak Petrus, sudah pernah lihat Niagara Falls? Belum, mau enggak? Mau. Jadi besok malamnya KKR, paginya ke Niagara Falls dulu. Lihat-lihat, foto-foto, terus saya pulang. Saya disuruh datang kebaktian jam 1, saudara. Kebaktian mulai jam 7, jam 1 harus di gedung. Tapi itu luar biasa. Lalu, saya waktu masuk, itu hallnya gede sekali ya. Di depan saya kaget. Jam 1 itu antrian sudah panjang. Ada 6 pintu, yang 5 itu sudah penuh antrian orang. Saya lihat itu pada tidur di depan. Itu September 92, dingin saudara. Sudah mulai mau musim dingin sekali. Kami lari masuk ke gerbang ke-6. Fight, saya ngotot nama saya di situ ada, pokoknya. Akhirnya diusahakan gimana nggak tahu tuh, masuk akhirnya. Masuk duduk, saya dikasih baris paling nomor 2. Dengan teman saya, istri saya di belakang agak baris ke-5 ke-6 karena bawa anak. Dan Kesia itu lihat, minta dipanggul gitu untuk lihat apa yang terjadi. Jam 5 itu kornya baru latihan, jadi saya nunggu dari jam 1, saudara. Bawah itu yang dipakai itu sebetulnya tempat ice skating tapi dikasih lapisan kayu, jadi Anda bisa bayangin itu luar dingin, sini dalam es bawah Anda, dingin, kembung perutnya saudara. Jam 5 kebaktian belum dimulai, itu kornya baru latihan, belum komplit. Beberapa kalimat itu berhenti. Waktu mereka nyanyi, saya bisa nangis. Dengar kor latihan, biasanya kalau dengar kor latihan itu nangisnya karena apa? Sakno, kok keliru terus, suaranya fals kan gitu ya saudara ya. Biasanya kalau dengar kor-kor gitu kan, gitu. Tapi ini enggak. Saya baru diundang ke satu gereja nih, minggu lalu saya dengar mereka latihan kor, ya nangis juga. Nangisnya karena tadi saudara, mesakno, nyanyi tidak ada live. Tapi yang waktu itu lain, nyanyinya mereka berhenti tuh. Dan waktu mereka nyanyi ada kayak sesuatu yang turun, nangis. Saat itu saya sadar, saya kehilangan Tuhan. Bayangin, di tengah-tengah pelayanan saudara, saya kehilangan Tuhan. Di tengah-tengah sibuk khotbah sana sini, baca Alkitab, sembahyang tiap hari. Khotbah teriak-teriak, ribuan orang dengar. Kehilangan Tuhan. Ngeri. Saya ngalami persis diumbar, daging diumbar. Dulu keluar dari otak saya ini ide ini, ngeri saudara. Macam-macam. Teman-teman yang dulu lama-lama ngerti, keluarnya aneh-aneh. Saya suruh mereka pakai pakaian Jepang. Saya suruh apa, idenya macam-macam. Gak ada gunanya semua. Waduh, saya bilang ngeri. Tuhan bilang biarin. Orang ini otaknya nggak bisa diem. Biarkan. Coba. Nabrak nggak karuan saudara. Karena akhirnya apa? Kering dalamnya. Dan waktu kering itu, dia mulai hadir. Kaget saudara. Nah waktu dia menyatakan dirinya itu loh, saya berkata, aku kehilangan dia. Dan Tuhan berkata, persis, walk before me. Jalan di hadapanku. Kalau engkau jalan,
Tuhan terus yang ada. Dan engkau akan sempurna, dan engkau akan dewasa. Saudara, ini hal yang pertama. Saya nggak tahu sampai di mana, sejauh mana Tuhan sudah biarkan saudara tabrak-tabrakan. Saya berkata, makin cepat selesai makin enak sebetulnya. Makin cepat sadar butuh Tuhan, makin bagus. Dan tandanya kalau tabrak-tabrakan apa? Anda banyak berantem lah. Di keluarga, dengan MK, dengan tetangga, orang kerja. Pokoknya Anda banyak ribut gitu ya. Tiap harinya begini, itu masih belum selesai. Masih tabrak-tabrakan. Masih kayak bola biliar tuh. Belum nyemplung. Kalau Anda masih banyak ribut, suami istri ribut, berantem. Waduh. Saya dengar-dengar ini hari-hari ini memang makin banyak istri-istri perkasa. Dulu banyak istri dianiaya suami, sekarang banyak suami dianiaya istri. Saya pernah lihat, saya tulis di buku saya bimbingan pranikah. Saya pernah lihat sendiri itu. Saya besok orang, apa yang terjadi? Suaminya keluar, muka berdarah, saudara. Saya waktu ketuk pintunya, saya lihat kok nggak ada orang. Saya tahu ada orang dan tadi masuk ke dalam. Pak Agung, gitu katanya, terus masuk ke dalam. Saya injung, kok nggak keluar-keluar. Di lantai itu darah, saudara. Saya mikir, detektif. Wih, ada sesuatunya. Saya ketuk itu, keluar suaminya. Pakai obat merah, darah. Loh, tak pikir habis berantem sama tetangga. Loh Pak, itu kenapa? Ya inilah Pak, pekerjaan istri saya. Sebentar lagi istrinya keluar, lupa melepaskan bawa gagang sapu, saudara. Itu alat untuk menganiaya suaminya. Loh, ini fakta loh, saya nggak membuat-buat. Saya ngikut saya sama sekali. Kamu ikut ya? Tina apa ya? Ada ikut sama saya pergi dengan satu orang kok. Ya, banyak sekarang. Nah, mungkin kalau mukuli sekarang tidak berani, mukuli batin nih. Anda terus aniaya suamimu lah. Sampai tanggal-tanggal begitu. Apakah itu kebanggaan? Kok suamimu rodok linglung heo, tak aniaya terus kok. Rasa no gitu. Apakah Anda bangga? Saya nggak tahu. Terus saya kok ngelantur tekan sini. Pokoknya Anda akan mengalami ditabrak-tabrak no, Anda berantem dengan banyak orang. Kalau sudah begitu, sadari kehilangan Tuhan, bagus saudara. Dia akan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Dan dia berkata, berjalanlah di hadapanku, dan jadilah engkau sempurna. Teruskan ayat yang kedua. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Abram artinya the exalted father, bapak yang terhormat. Tapi Abraham artinya fathers of many, bapak dari banyak orang, dari banyak bangsa. Dikatakan karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Dikatakan baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya,
ia telah mengingkari perjanjianku. Sejak Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dan berkata, akulah Allah El Shaddai. Sejak itu Allah berkata, jalan di hadapanku, jalan dalam hadiratku, dan jadilah engkau sempurna, jadilah engkau dewasa. Dan Tuhan berkata, sejak oleh karena Abraham mengalami benturan itu dengan dagingnya, 13 tahun minimal Allah tidak berbicara sama sekali, dan tidak ada hal yang menarik bagi Allah untuk disampaikan. 13 tahun blank dalam hidupnya. Tiba-tiba Allah berkata, akulah El Shaddai. Nah, orang yang mengalami seperti Abraham, di mana benturan dengan dagingnya begitu rupa, membuat titik balik dalam hidupnya, pada orang itu segera akan terjadi yang namanya sunat hati. Dan itu pertama kali di mana Allah mulai mengganti nama orang. Abram menjadi Abraham, kelak Yakub jadi Israel. Tapi semua itu lewat proses yang sama. Yakub dibuat terpelecok kakinya, dipukul pangkal pahanya, sampai orang Yahudi tidak makan daging bagian pangkal paha itu sampai hari ini. Kenapa? Waktu dagingnya diremukkan, Yakub berubah jadi Israel. Waktu diremukkan dagingnya, Abram berubah menjadi Abraham. Dari bapak yang terhormat jadi bapak bagi sejumlah besar bangsa. Saudara sekalian, ini merupakan proses yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dilompati. Allah harus mengizinkan engkau, sepertinya kasarnya, diumbar dagingmu, kemauanmu. Coba buka Filipi pasal 3, perhatikan pada ayat yang ketiga. Dikatakan begini, karena kitalah orang-orang bersunat. Tandanya apa? Yang beribadah oleh roh Allah. Tadi saya katakan kita menyembah itu oleh karena roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. NIV terjemahkan begini, for it is we who are the circumcision. Karena kitalah orang yang bersunat itu. We who worship by the Spirit of God. Kita ini yang menyembah oleh karena roh Allah sendiri. Penyembahan kita bukan karena kebiasaan, bukan karena roh agamawi, tapi karena kita menyembah oleh karena roh Allah sendiri. Dan dikatakan, who glory in Christ Jesus, yang bermegah, yang terima kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dikatakan, and who put no confidence in the flesh, yang tidak menaruh akan keyakinan kami akan dari daging, tidak ada sama sekali. Saudara, dia berkata orang yang disunat, yang bersunat hati, sudah tidak punya confidence in flesh, tidak punya lagi keyakinan dalam dagingnya. Sejauh kita masih berkata, aku bisa, aku akan begini, kalau kita begini-begini, pasti akan begini. Selama confidence dalam flesh, dalam daging kita masih ada, sunat hatinya belum terjadi, saudara. Tapi untuk bisa dikonfirmasi supaya sunat hati oleh Kristus terjadi, dengarkan baik-baik, Anda harus melewati seperti yang dilewati oleh Abraham. Hanya dengan cara itu kita akan melihat bagaimana Tuhan itu melakukan hal yang besar. Buka Kolose pasal 2 sekarang. Kolose pasal 2, lihat pada ayat yang ke-11. Kolose 2 ayat 11, Alkitab berkata begini, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. NIV mengatakan begini, in Him you were also circumcised, di dalam Dia kamu juga disunat, in the putting off the sinful nature, dalam penanggalan akan sifat nature dosa kita. Dikatakan not with the circumcision done by the hands of men, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tapi dikatakan but with the circumcision done by Christ, tapi dengan sunat yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Jadi yang nyunat hati itu siapa? Kristus. Tapi itu tanda apa? Tanda bahwa engkau sudah terbentur dengan dagingmu, lalu engkau berkata, Tuhan, gua nggak ada apa-apanya.
Habis semua kekuatanku, aku tidak percaya lagi bahkan dengan kekuatan manusiaku. Waktu engkau tidak percaya lagi dengan kemampuanmu, engkau terbentur. Waktu itu dia berkata, aku ini El Shaddai, jalan di hadapanku, kamu akan sempurna. Lalu Tuhan berkata, aku sunat hatimu saat ini. Sunat hati terjadi waktu engkau sudah menyerah, saudara. Sunat hati terjadi waktu engkau sadar sebetulnya engkau tidak bisa berupaya lagi. Selama orang masih mau coba, saya beritahu saudara, tidak ada sunat hati dalam dirimu. Dan itu artinya kita tidak mengenal dan memahami akan dia seperti yang Yeremia 9 tadi katakan. Orang Kristen yang mengizinkan Allah membawa dia masuk dalam dunia roh, dia harus menghadapi realita bahwa Allah akan membiarkan semua upaya daging kita berantakan, supaya keluar pengakuan dari kita, dan kita berkata, aku menyerah kepadamu. Karena sunat hati itu, put off, taruhkan, kita tanggalkan akan semua sinful nature kita, sifat dosa dari manusia kita, ditanggalkan semuanya. Yang kedua, yang terakhir. Nah sekarang lihat. Pada waktu Abraham kawin dengan Hagar, saudara, lahirnya siapa? Ismail. Ismail itu lahir dari upaya daging. Nah, apa yang terjadi kemudian? Setelah sunat hati, apakah kita masih bergulat tidak dengan kedagingan kita? Ternyata ya, saudara. Nah, mari kita lihat Kejadian pasal 21. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Nah, saya mau tunjukkan ini ayat, saudara harus perhatikan baik karena banyak orang salah paham di sini. Kejadian 21, lihat ayat yang ke-8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu, perhatikan, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Saya mau tanya ini, Sarah ini jahat nggak sebetulnya? Kalau Anda pikir biasa nih ya. Yang nyuruh Abraham kawin sama Hagar siapa? Sarah ya. Tujuannya supaya punya anak. Setelah punya anak, lawang dolanan kok diusir. Sebetulnya bukan main, saudara. Sebetulnya Alkitab berkata was mocking. Dan kata itu sebetulnya artinya dua, ngejek, mencemooh, dan menganiaya sebetulnya. Sarah bukan cuma lihat dua anak bermain. Anda tahu ini umurnya beda kira-kira 14 tahun ya. 14-15 tahun kan. Jadi Anda bisa bayangkan itu. Seperti Anda umur 15 tahun dengan seorang bayi merah yang baru lahir. Itu kan sudah sebetulnya itu jarak yang cukup jauh, saudara. Ya. Tapi Ismail ini memang keledai liar. Secara daging ini kan adiknya. Katakanlah pada waktu itu dia disapih. Umur baru berapa? Kecil sekali kan? Dibandingkan selisih 14 tahun dengan dia. Jadi ini uang gede nukari bocah cilik. Seperti saudara nukari ngajak berantem keponakanmu yang SD gitu loh. Bangga nak? Tak juotos ponakanku. Kelas berapa atau TK? Lah Anda kuliah. Itu kebanggaan atau kekonyolan, saudara? Tapi ini yang dialami sebetulnya bukan main, mocking. Nah, lihat sekarang apa yang Paulus katakan. Ini bukan cuma, nah, seperti tahu, dengar, daging Anda tetap pelihara, engkau akan teraniaya. Lihat sekarang Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal 4. Ini ayat luar biasa. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29.
Galatia 4, 28, 29. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Teruskan. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi ini konteksnya itu, saudara. Rupanya bukan cuma main, tapi menganiaya. Waktu Sarah melihat Ismail menganiaya Ishak, dia berkata pada Abraham, usir ibunya sekalian anaknya. Dan itu sebetulnya punya makna rohani. Bahwa apa yang dari daging itu menganiaya yang dari roh. Lah Anda ini suka nganiaya orang enggak? Kalau masih suka nganiaya, Anda itu daging. Pak, aku teraniaya. Ya puji Tuhan, roh, saudara. Tapi kalah salahku dewe, dagingnya podo kalau gitu. Tapi kalau Anda hidup dalam kebenaran, Anda enggak lepas dari aniaya. Dan seringkali aniaya itu muncul dari mana? Saudaramu sendiri, orang Kristen. Nah sekarang saya mau bacakan buat saudara, ini terjemahannya aneh sekali. NIV berkata begini. At that time, ayat 29, the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. Jadi anak yang lahir dengan cara yang ordinary, yang biasa-biasa, itu menganiaya anak yang lahir oleh karena kuasa roh Allah sendiri. Hal yang sama dengan hidup kita. Kalau kita membiarkan kedagingan kita entertain, kita jamu, kita pelihara, lama-lama itu nyiksa rohmu. Lama-lama akan menganiaya rohmu sendiri. Jadi kita ini sebetulnya menganiaya diri kita sendiri, bayangin. Dagingmu menganiaya rohmu. Itu bukan aniaya di luar, aniaya oleh dirimu sendiri. Saudara, biarkan dagingmu itu ngelunjak. Anda biarkan dagingmu itu engkau entertain, engkau jamu terus-teruskan, engkau umbar terus dagingmu. Sebetulnya engkau sedang menganiaya rohmu sendiri. Dan itu tidak perlu orang lain. Anda bisa. Contoh, ada orang yang mata duitan, saudara. Terus-terus no, cari duit, mata duitanmu itu Anda puas-puaskan. Rohmu teraniaya. Ada orang yang jatuhnya dalam perzinahan, terus-terus no berzina. Engkau aniaya rohmu sendiri. Ada orang yang suka sakit hati, tidak bisa mengampuni, gampang nyimpan dendam. Terus-terus no, saudara, itu nganiaya rohmu sendiri. Apa yang lahir dari ordinary way, cara yang biasa itu, menganiaya yang lahir dari roh Allah. Dan sebetulnya ini yang dialami oleh banyak orang percaya. Dan kita harus seperti Sarah, usir dua-duanya. Usir dari hidup kita sendiri semua kedagingan itu. Dan saya beritahu, kadang-kadang saudara, Tuhan itu kalau memberi kita, ini macam-macam. Saya mau cerita pada saudara. Saya cerita apa adanya, Anda boleh tidak percaya ya silahkan, percaya ya harusnya begitu. Wong ini keluar dari hati yang benar-benar saudara. Saya ini heran. Kita itu bisa dianiaya lewat bisa membiarkan daging itu lewat banyak hal, saudara. Kadang-kadang begini ya, ada orang disuruh melakukan tugas berat, tidak mau, oh itu daging berarti. Tapi ada orang disuruh melakukan tugas yang tidak terlalu berat, tapi karena tidak sesuai dengan keinginannya, dia nggak ingin juga. Jadi daging kita ini bisa macam-macam. Contoh yang saya baru alami ini begini. Senin lalu kita ini bicara-bicara, kita kan mau buat misi ya di Hong Kong, saudara. Jadi kita ngomong, tapi karena gereja yang Hong Kong ini nggak tahu komunikasinya itu miss terus beberapa kali. Saya kirim email, dia ngerasa nggak nerima dan sebagainya. Jadi beberapa kali meleset. Akhirnya diputuskan, sudah ini mesti harus ada orang yang nemoni dia lagi, bicara detailnya. Sebab kalau kita mau kirim orang dan ini nggak jelas, kita repot ya. Kita ngirim teman berangkat ke Hong Kong tapi ini nggak jelas
nanti hidupnya gimana, tinggal di mana kan kita nggak ada tanggung jawabnya. Jadi ini mesti ada orang pergi ngurus ini sampai detail. Dan kebetulan kita minta Ibu Foni yang mau berangkat, saudara. Kita mau kirim. Jadi saya pikir juga ini ya ngirim orang, kalau nanti nggak beres di sananya kasihan. Dan Hong Kong semua kan lebih mahal dari kita. Saudara, ini gedung ini ya, kalau dijual hitungan orang sekarang kira-kira 1 M lebih lah ya. Kalau 1 M ini di sana itu dapat tahu apartemen sebesar apa? Ini ya, dari kotak ini teman-teman BN ini sampai sinilah. Nah, segini nih. Itu kalau Anda beli 1 miliar di Hong Kong, mau beli segini. Kalau mandi begini. Nggak ada berendam itu nggak ada. Berendam depanmu tuh gantungan pakaian semua. Netes. Mau berendam apa, saudara? Tempat jemuran nggak ada. Berkibar-kibar tuh atau wah macam-macam. Ada bathtubnya. Ada. Berendam boleh, tapi yang punya rumah tuh dikasih tali gantungan cuci pakaian habis cuci dipersi gitu, terus digantung ke sementara nunggu yang lain di depan masih penuh gantungannya nunggu. Jadi Anda kalau berendam netes ini, masa Anda mau, nah gitu, 1 miliar Anda mau beli sini, segini aja, nggak ada ruang tamu. Jadi itu mahal sekali. Jadi Anda bisa bayangkan kita kalau ngirim teman ke sana dan hidup stres, pressure. Runding. Saya kan baru pulang dari Hong Kong 2 minggu lalu, saudara. Dan terus terang saya ini tidak kerasan. Percaya, saya tidak kerasan. Rumah sempit-sempit, waduh. Dan orang jualan, Anda pasti harus parman terus. Waduh, saya bilang, waduh, kalau sekali-sekali lah sambil jalan-jalan, shopping baik. Tapi kalau gini caranya, waduh, poklek. Nah, kalau kita kan enak di Indonesia keluar, gereng, jalan pakai mobil, panasan AC. Sana tidak ada panasan, masuk toko, cari AC-nya toko, saudara. Mau apa? Mobil apa? Anda bisa beli mobil, mungkin nggak ada. Anda tidak cukup uang untuk beli tanah untuk parkir. Ya, toh mobilnya mungkin kebeli, parkirnya nggak kebeli, saudara. Jadi mau apa? Jadi akhirnya juga nggak terlalu banyak orang punya mobil. Jadi saya terus terang saya bilang saya nggak. Lalu teman-teman berkata, ini harus ada yang berangkat. Saya tahu Tuhan bilang sama saya, kamu urusi dah. Saya bilang enggak Tuhan, saya enggak mau, saya tahun depan aja lah ke Hongkongnya, cukup lah. Saya bilang saya enggak lah. Tapi akhirnya teman-teman bilang kamu berangkat, dan saya enggak bisa nolak, saudara. Jadi terus terang, saya berangkat itu Senin, Selasa diputusi ya. Kamis mau berangkat itu tiket belum ada. Ya, paspor saya masih di Jakarta, ngurus visa India. Mendadak sekali, semua mendadak dalam 2 hari. Dan saya bilang ini pertama kali dan ini paling ngeri. Mau pergi wegah luar biasa. Anda tahu gak? Tuhan, bu ada mujizat tuh di Popi, corone batal tuh. Jadi lebih baik saya di Semarang aja. Saya sudah Hongkong itu sudah kebayang semrawutnya orang segala macam. Dan itu pesawat kalau Hongkong itu dikaitak, saudara. Itu kalau enggak pilotnya jagoan, masuk laut. Kalau landing itu nggak bisa gini, harus gini, turut ya, miring dulu, langsung. Ini gedung meleset, masuk laut. Ya jarang sih, 1-2 kali pernah. Tapi memang harus jago. Jadi kalau turun tuh harus turun tuh nggak bisa langsung landasan. Jadi turun tuh nggak kelihatan landasan. Turun tuh depan gedung. Ini kok ke depan gedung, semenggok gini miring, terus baru turun langsung turun. Itu harus, sekarang mau bangun airport baru, tapi itu harus pilot yang jago, jadi mesti banyak bahasa rohur ya lah bahasa. Jadi saya sampai bayangin gitunya, nanti sampai sana, waduh saya bilang, ini blenger saya bilang Tuhan, saya bilang, tapi daging itu gitu saudara, pergi juga akhirnya, memang Tuhan sertai, sehari, saya bilang, kayak lu nggak Tegal aku ini, sehari berikutnya pulang. Tapi saya beritahu saudara, disertai Tuhan luar biasa. Tapi saya belajar itu daging kayak gitu. Ada hal yang Tuhan berkata, kerjain. Kita bilang, megah. Gitu. Membawa tas kecil 1, nenteng. Bapak belanja apa? Tuh kok beli itu loh. Apa ini? Buku telepon loh, catatan telepon. Saya bilang,
Saya nggak tahu. Mungkin ada yang berangkat lain kali lebih suka sehari. Males. Tapi itu perang. Itu yang masih ada, saudara. Dalam hidup kita setiap hari, itu yang ordinary itu selalu nekan apa yang berasal dari roh. Tapi kalau kita bisa mengatasi, saudara akan hidup dalam kemenangan Tuhan. Nah sekarang mari yang terakhir lihat, Roma pasal yang ke-8. Lalu kita selesai. Gini ya saudara, saya beritahu. Saudara karena ini barang baru bagi banyak orang, masih rata-rata kita orang Indonesia masih nggak terlalu banyak ya. Saudara kalau pergi ke luar negeri sekali, 2 kali, setahun sekali atau 2 kali itu masih seneng, ada senengnya gitu. Katanya keluar negeri. Tapi sampai pada titik tertentu di mana saya tahun ini sudah 4 kali. Saudara tidak ada fun-nya lagi, nggak ada nikmatnya lagi, itu nggak ada. Hilang. Berarti kota piye itu hilang. Udah kan repot. Aduh, larang, nggak ada senengnya, itu nggak ada. Sedang saya ini heran Tuhan, saya ingat Glory Bahman pernah lihat penglihatan loh. Saya diikat 2 tali tangan Tuhan tuh muntir-muntir. Lagi enak di satu segi gini, balik gini lagi. Itu memang begitu. Saya bilang Tuhan, aku lagi enak jadi gembala aja lah. Puter. Bingung. Sampai fun-nya, rasa senangnya tuh hilang. Nggak ada senangnya itu. Ya biasa. Ini mau ke India ya biasa. Nggak ada yang India. Malah sudah ambon-ambonan saya, saudara. Sudah gitunya sudah jadi nggak ada yang gitu loh. Jadi saya nggak tahu lah, saudara, saya saking piye to. Pegah malah. Duitnya pajaknya mahal. Sekali berangkat 250.000. Jauh lagi, ngenteni datang di airport lama. Dan, saya bilang itu nggak ada fun-nya. Roma 8. Kalau Anda perhatikan, sebaiknya Anda baca dari pasal 7. Saudara akan tahu jeritan pergumulannya. Nah, coba saya bacakan dulu ya dari ayat 18, saudara. Pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinnya, aku suka akan hukum Allah. Tapi dia berkata, dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, karena sunat hati oleh Kristus. Nah, pasal 8 ayat 16 ini merupakan puncak daripada apa yang dia katakan, 14 maaf. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan karena dipimpin dari akar kata yang artinya intense konflik yang besar, saudara. Sebelum orang bisa dipimpin roh, itu konflik besar dalam dagingnya, perang sebetulnya. Di Roma pasal 7 terjemahan lain itu ada peperangan dalam tubuhnya. Jadi sebelum kita bisa dipimpin roh, saudara, Anda harus menangkan peperangan atas dagingmu sendiri. Ada banyak hal yang harus dilepaskan sebetulnya. Sebelum akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang. Pada waktu itulah sunat hati akan terjadi. Hidup kita akan beda. Dan kita memberkati banyak orang. Amen, saudaraku. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Di rumah saya minta Anda baca lagi, pelajari lagi. Ini bukan hal yang simpel, saya tahu. Tapi saya berdoa akan membuka mata rohani kita untuk melihat akan kebenaran Tuhan.
Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mari teman-teman yang bertugas, saya minta maju ke depan. Mas terang dan permata, tiada artinya. Ku ingin bersekutu denganmu, jadikan Tuhan setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh.